يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا أكرم الخلق من أعوذ به سواك عينه نور الحديث الآمن. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يجيك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lima baris dari atas baik pulsa dalam kurung ada baik pulsa 5 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala ila an qala fa in qulta kayfa yumkinu al-insanu an yasira bi haythu la yaqa'u minhu dhanbun albattah من صغير أو كبير كيف وأنبياء الله صلوات الله عليهم وسلامه الذين هم أشرف خلق الله سبحانه وتعالى قد اختلف فيهم أهل العلم هل نالوا هذه الدرجة أم لا. فاعلم أن هذا أمر ممكن غير مستحيل ثم هو هين والله يختص برحمته من يشاء. ثم إن من شر التوبة ألا يتعمد ذنبا فإما أن وقع منه بسهو أو خطأ فهو معفو عنه بفضل الله تعالى وهذا هين على من وفقه الله تعالى. فإن قلت إنما يمنعني من التوبة أني أعلم من نفسي أني أعود أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك. فاعلم أن هذا من غرور الشيطان. ومن أين لك هذا العلم؟ فعسى أن تموت تائبا قبل أن تعود إلى الذنب. وأما الخوف من العون فعليك العزم والصدق بذلك وعليه الإتمام. فإن أتم فذاك المقصود من فضله وإن لم يتم فقد غفرت ذنوبك السالفة كلها وتخلصت منها وتطهرت وليس عليك إلا هذا الذنب الذي أحدثته الآن. وهذا هو الربح العظيم والفائدة العظيمة الكبيرة. فلا يمنعك خوف العود عن التوبة فإنك من التوبة أبدا بين إحدى الحسنيين والله ولي التوفيق والهداية. فهذه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد. الحمد لله رب العالمين.
Al-Mu'azzin kita sampai dalam ucapan Imam Ghazali, fa in qulta, apabila engkau berkata, apabila engkau bertanya, kaifa yumkinu, bagaimana mungkin, kaifa yumkinu, bagaimana mungkin al-insan, seorang manusia, ayasira, dia bisa menjadi, bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi bihaitsu la yaqa'u minhu dzambun, sehingga dia tidak ada jatuh kepada dosa albattah sama sekali, min saghirin au kabirin, mau dosa kecil atau dosa besar. Kalau kamu bertanya apakah mungkin seorang manusia biasa kok bisa nggak dia, mungkin nggak dia bisa nggak berdosa sama sekali? Kan disuruhnya kita begitu kan? Apa mungkin kita bertanya? Kata Imam Ghazali, kalau kamu bertanya, kaifa wa anbiya'ullah salawatullah alaihim wa salamu, bagaimana sedangkan para anbiya, para nabi alaihi wassalatu wassalam, alladzina hum, yang mereka itu adalah hum asyrafu khalqillah, yang paling mulia di antara makhluknya Allah, para nabi yang paling mulia di antara makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Qad ikhtalafa fihim ahlul ilmi, sedangkan mereka saja para nabi masih ada khilaf di antara para ulama. Hal nalu hadhihi darajah amla, apakah para anbiya itu seluruhnya mendapat derajat ini apa tidak? Fa'lam, maka apa jawaban Imam Ghazali? Ketahuilah, kata Imam Ghazali, ketahuilah, pertanyaanmu ini katanya, apakah mungkin seorang manusia bisa bersih dari dosa sama sekali, bisa tidak melakukan dosa? Katanya fa'lam inna hadza amrun, katanya ketahuilah sesungguhnya ini adalah suatu urusan amrun mungkinun, suatu urusan yang mungkin, ghairu mustahil, bukan yang mustahil. Tsumma, bahkan lebih dari itu, kata Imam Ghazali, huwa hayyinun, lebih dari itu, ini kan mungkin, tidak mustahil, lebih dari itu gampang, kata Imam Ghazali. Hayyinun, ini gampang, apa susahnya, kata Imam Ghazali. Itu huwa hayyinun, gampang. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha, Allah mengkhususkan hamba-hambanya yang Allah kehendaki dengan rahmat Allah, maka orang itu tersebut dapat mengerjakannya. Gampang, kalau Allah sudah kucurkan rahmatnya kepada orang tersebut, apa susahnya, kata Imam Ghazali. Enggak mustahil, kata Imam Ghazali, enggak mustahil. Ya, yakhtassu bi man yasha. Tsumma inna min syarri taubati alla yata'ammada dzamban. Kenapa dikatakan gampang, mungkin dan tidak mustahil, kata Imam Ghazali? Katanya karena syaratnya taubat itu kan, syaratnya kan cuma kita disuruh apa? Berhenti dari dosa, itu apa maksudnya? Allah yata'ammada dzamban, yang diwajibkan kepada kita adalah Allah yata'ammada dzamban. Tidak amad itu, ya. Yata'ammada itu artinya sengaja. Yang kita dituntut oleh Allah SWT ini adalah tidak boleh sengaja berdosa. Yang dituntut itu. Kita yang ditulis sama malaikat ini adalah tidak boleh sengaja berdosa. Nyari-nyari dosa itu nggak boleh. Nyari-nyari dosa, nggak ngapa-ngapain, mau dosa aja, mau dosa dulu deh gitu. Nyari-nyari dosa, itu yang nggak boleh itu. Nyari-nyari dosa. Alaya ta'amad dzamban, fa'imma an waqa'a minhu bisahwin, sedangkan yang terjadi karena lupa, au khotoin karena salah, bukan sengaja, bukan nyari-nyari, terlaku dosa pada dirinya tanpa dia yang sengaja, gitu kan? Pada umumnya kan kita gitu, apalagi yang di Indonesia, tinggal di Indonesia kan, tanpa dari dosa, terlaku dosa pada diri kita. Padahal dalam hati kita nggak mau, saya mau memantapkan taubat dalam diri saya nggak bakal nyari yang terlintas tanpa sengaja, itu namanya sahwin au khotoin. Katanya bahwa ma'fuun anhu, itu dimaafkan sama Allah Taala. Yang penting dalam hati kita nggak nyari-nyari lagi, hati kita nggak nyantol ke situ, sehingga nggak mencari-nyari dosa yang lain. Itu doang kewajiban kita, cuman jangan sampai kita sengaja mencari dosa. Kalau yang terlaku tanpa sengaja, itu namanya sahwin au khotoin. Bahwa hukumnya ma'fuun anhu, kita ambil wudu, rontok itu semuanya, bersih lagi. Ma'fuun anhu bi fadlillah Ta'ala. Maka kalau begitu wahada hayyinun, maka kalau begitu gampang loh.
untuk kita tidak sengaja berdosa itu gampang. Kita sendiri dong, berarti kita sendiri yang ngadi-ngadi kalau kita nyari-nyari dosa. Nyari-nyari dosa, ini kosong iseng ngapain ya? Ada orang dosa deh, nah itu dia, itu orang ngadi-ngadi, itu orang berdosa. Nah, ini enggak, ini dia konsentrasi sama kerjaannya, konsentrasi sama apanya, cuman lintasan-lintasan jeratan-jeratan syaitan ditebar. Dia enggak terjerat. Dia enggak, hatinya enggak jeratan di mana-mana tempat jalan dia ditebar sama syaitan, jeratan-jeratan syaitan, ya kan? Perempuan kan haba itu syaitan katanya. Perempuan itu haba itu syaitan, tali-tali syaitan yang ditebar di jalanan. Itu berbanyak. Yang dijerat kakinya nyeret, akhirnya menyeret dia sehingga sengaja berdosa. Nah, kalau yang enggak berpengaruh, tali ditebar banyak di jalanan, ya jalan aja, hati-hati, dia alihkan, hatinya enggak terpengaruh, tidak terjerat, maka orang yang begitu tidak terpengaruh dosa-dosanya, dimaafkan. Dia tidak gara-gara itu tidak menjadikan dia sengaja berdosa. Tetap fokus pada tujuannya, tidak mengalihkan perhatiannya. Jadi walaupun semakin banyak jeratan yang minta tebar, tidak pengaruh sama dia. Dan dosa-dosa yang seperti itu bukan dosa, karena bukan dia yang nyari-nyari gitu. Nah, maka kalau begitu gampang dong, gampang kalau udah ngerti ilmunya, gampang kata Ghazali. Wahada katanya hainun. Maka kalau begitu gampang untuk kita tidak berdosa sama sekali, gampang sekali. Kemudian wahada hainun alaman wafaqallahu ta'ala, bagi orang yang Allah kasih taufik kepadanya. Fa'in mulka, kalau kamu bertanya lagi, innama yamna'uni minal taubati, sesungguhnya yang menghalangi aku untuk taubat, Anda sebenarnya udah mau taubat, cuman entar-entaran katanya, apa yang menghalangi kamu taubat? Innama yamna'uni minal taubah, yang menghalangi aku untuk taubat, anni a'lamu min nafsi, aku tahu diriku ini katanya. Dia ngomong katanya, ani awwalu ila dzambi. Kalau aku taubat, pasti nanti agak lama dikit dosa lagi. Itu memang udah ketagihan. Dosa ketagihan. Udah stop, nanti ingat lagi dosa lagi. Anda ketahui diri Anda pasti tabiatnya gitu katanya. Udah saya usah taubat deh katanya. Jadi diri aneh tidak taubat gara-gara Anda tahu pasti percuma deh taubat. Dia bakal udah deh enggak usah taubat deh gitu. Dosa tobat, katanya, aku tahu diriku akan kembali selalu ke dosa lagi. Walau aku tuh ada tobat, tobatnya gak bakal lanjut. Gak lama, dosa lagi, gak lama, buat apa ya? Padahal faedah, maka gak ada faedahnya dengan tobat. Udah nih, anda mendingan dia dari orang kebiasaan aja masa tobat, kata gitu. Itu yang menghalangi katanya. Padahal faedah dicarikan, maka gak ada gunanya aku bertobat. Fa'lam, apa jawaban yang benar? Ketahuilah. Fa'lam, kalau kamu terhalang untuk taubat gara-gara itu, ya, gara-gara kamu tahu dirimu ini akan kembali lagi ke dosa sehingga kamu tidak taubat, fa'lam inna hadza min ghururi syaitan, ini tipu daya syaitan yang dibisikkan kepada kita. Ini katanya, ini tipu daya syaitan katanya, sehingga kita tidak taubat gara-gara kembali ke dosa lagi, ini tipu daya syaitan, hati-hati. Wa min aina laka hadzal ilm, dijawab oleh dari mana kamu tahu kamu bakal kembali ke dosa lagi? Kamu tahu hal gaib, besok kamu ngapain, katanya. Ya kan? Fa'asa antamu kata ayo, jangan-jangan kamu mati, tapi tobat mati. Gimana kata lu masih ayo? Ini tobat hari ini, kan? Katanya dia kembali lagi, kita kalau lama kembali lagi. Belum sempat kembali, udah mati. Katanya, antamuta ta'iman. Berarti matinya dalam keadaan apa? Tobat dong. Udah tobat, belum sempat kembali ke dosa, udah mati. Berarti mati dalam keadaan tobat. Untung enggak? Untung. Oblan tahu keadaan zambi, sebelum kamu kembali kepada dosa yang kamu takuti tadi itu, kamu sudah mati. Kata Ghazali, bisa nggak? Bisa dong. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita nggak tahu kapan, ya kan? Nah, maka wa amal khaufu min al-audi, sedangkan rasa takutmu untuk kembali kepada dosa tersebut, gugurnya taubat itu katanya, fa'alaikal azmu wasidqu bidzalika. Maka wajib kita mesti azam dong. Jadi kata Ghazali ya, jangan mau kalah. Diri kita ngajak kembali, jangan, kuatin azam, kuat, mesti dobrak, wasidik, jujur, sungguh-sungguh dalam hal itu. Jangan kayak anak kecil, ya kan? Jangan kayak anak kecil, kita udah bisa mengendalikan diri, jangan biasa-biasa aja katanya. Maka rasa takutmu untuk kembali tersebut lawan dengan kesungguh-sungguhanmu, kata Ghazali. Sungguh-sungguh jangan dong, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak kembali lagi. Wah itu kalau sampai 3 tahun nggak kembali lagi, ya jangan sampai kembali lagi. Itu
suramnya kita ampun. Kalau sudah sempat, alhamdulillah selamat 3 tahun nggak kembali ke dosa. Tahu-tahunya dia terjerumus lagi ke dosa, itu Anda nggak bisa mikirin dia gimana. Nggak kebayang itu suasananya itu bakal gimana. Dia itu kalau dari 3 tahun rapi, nggak berdosa, itu suasana hatinya itu dia udah cemerlang, artinya sudah girang selalu. Apapun keadaannya itu dia nggak sama dengan yang kita rasa biasa-biasa orang-orang biasa. Maka kalau dia sampai terjerumus lagi pada dosa, Anda nggak tahu itu kesuraman yang dia bakal alami, apa kesedihan, ya, rasa menyesal yang nggak tahu lagi. Nah, maka jangan kembali lagi, kuat-kuat sungguh-sungguh, setahun, sehari dulu, sehari nggak dosa nih, besok nggak dosa, seminggu nggak dosa, terus lagi 2 minggu, ntar digelitik sama nafsu, digelitik, beda dong. Orang nggak makan semalam sama nggak makan malam beda. Makanan itu beda rasanya, lihatnya itu beda. Nasi aja dari nafsu. Ini udah nggak dosa 2 minggu, itu beda, gelitikannya beda. Maka mesti kuat kita kayak pegang bara api, dilempar nggak boleh, dipegang panas. Memang gitu. Jadi mesti kuat. Lebih kuat lagi nanti habis ada cobaan nanti hilang. Wah, memang itu malaikat nggak bisa digoda katanya. Sudah coba sini, ntar lebih kuat lagi voltasenya. Gitu. Dibikin nggak sengaja dulu, nggak sengaja pun. Ajib ya. Nah, dipuji itu hatinya. Ada pengen sengaja nggak? Bentar. Dengan setrumannya nggak sengaja tadi. Cuman ada tadi kan dimaafkan. Cuman ada nggak dia terpancing untuk sengaja? Oh nggak ada, lulus. Nanti lama, nanti memang malaikat. Kamu tuh bisa suka diri itu. Diri itu kalau sudah tertahan hajarnya, dia bikin ulah. Ngamuk yang nggak kejuntrungan. Gak ada apa ngamuk. Kenapa? Ngamuk aja karena yang dia mau nggak diturutin. Nah, biarin kita lihatin aja, ya kan? Jangan ganggu orang. Nanti naik lagi gitu. Jadi itu mesti kuat. Kata yang tadi, kalau rasa takut untuk kembali kepada dosa, ya kuatin. Sungguh-sungguh dalam hal itu, jangan mau kalah katanya. Bidzalika wa alaihi itmam. Mudah-mudahan Allah Taala luluskan. Mudah-mudahan Allah Taala sampaikan maksudmu, kata yang tadi, sehingga kita bisa bersih dari dosa benar-benar gitu. Jadi kita usaha kita itu sungguh-sungguh itu katanya. Maka ntar urusan Allah yang urusan selesai nggak selesainya. Wa alaihi itmam. Fa in atamma badzaka maksud. Kalau Allah sampaikan maksud kita, udah itu yang kita mau. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memudahkan kita katanya. Ya, min fadli, itu karunia dari Allah. Ingat ya, bukan usaha kita lemah. Allah yang nyampaikan. Setelah dia kita sungguh-sungguh, ya udah kesian sampaikan. Itu terjerumus lagi, sungguh-sungguh lagi, terjerumus lagi, sampai dia ke level tidak ada dalam hatinya mau dosa lagi sama sekali. Ya kan? Itu dari karunia dari Allah Taala. Wa illam yutin, kalau misalnya enggak, belum sempurna juga. Artinya masih di masa proses. Dia ternyata benar yang dia takutin, udah 2 bulan gak dosa, terkena tali-tali setan. Awalnya gak sengaja, itu memang setiap itu pasti awalnya gak sengaja, tapi tergerak hatinya akhirnya untuk berdosa, ya kan? Berarti kan gugur tuh, taubat yang 2 bulan lalu itu gugur. Nah, siap-siap aja dia bakal ingat kalau gugur, gak apa-apa artinya, tapi kan ya taubat lagi kan? Tapi kalau misalnya belum sampai dengan yang dimaksud, dia sama sekali tidak kembali lagi, itu katanya tetap untung. Orang yang taubat tetap untung katanya. Faqad ghufira dzunubuka salifah. Maka dosa yang orang setelah taubat itu dosa yang lalu pasti diampuni. Orang yang taubat, taubat yang lalu udah puluhan tahun ditumpuk itu dosa, dengan dia taubat nol. Tobat itu kan stop, saya tidak bakal lagi, tidak bakal. Tahun 2 bulan, jatuh lagi. Nah itu dosa yang sebelum 2 bulan itu udah nggak ada, udah bersih. Untung juga nggak? Oh ada hadisnya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Nabi Muhammad bersabda, maknanya Allah, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzambalah, sama seperti orang yang nggak punya dosa. Berarti bersih. Untung nggak? Untung. Taubat aja tiap hari, tobat. Dosa tobat lagi, untung tetap.
gitu kan? Maka kata Imam Ghazali, misalnya belum sampai maksud, kita masih kembali lagi kata Imam Ghazali, itu tetap untung, diampuni dosa yang lalu. As-salifah, kulluha semuanya. Orang yang tobat bersih dari dosa, bersih nol. Kaman la dambal di hadis, kaman la dambalah, sama seperti orang yang punya dosa. Wa takhalasta minha, maka kamu kelar dari urusan dosa yang lalu. Wa tatahharta, kamu bersih dari dosa yang lalu. Walaysa 'alaika illa hadzam, maka tidak ada tersisa dari dosamu di catatan dosa itu kecuali dosa yang baru ini, yang baru 2 bulan ini baru timbul lagi di catatan itu. Jadi yang dosa yang lalu udah nol. Untung nggak? Untung lah, untung banget ya kan? Untung orang yang bertobat selalu untung katanya. Ada di hadis tahun hanya yang tertulis cuma tinggal 1 dosa lagi yang tadi yang baru sengaja terjadi tadi. Wa hadza huwa rizqul 'azim, ini adalah suatu keuntungan yang agung kata Imam Ghazali. Keuntungan bagi orang yang sering bertobat, yang tidak mau kalah, tidak mau menyerah, tobat terus, ini suatu keuntungan yang besar. Wal fa'idatul 'azimah kabirah, suatu faedah yang besar. Fala yamna'uka, maka jangan sampai menghalangi kamu. Khauful 'aud, rasa takutmu kembali lagi kepada dosa itu jangan sampai menghalangi kamu untuk bertaubat. Jadi kita taubat aja, ntar kembali, udah terus nanti, nggak bakal kembali, gitu kan? Kembali, taubat lagi, gitu. Kembali, taubat lagi, gitu. Jangan sampai rasa takut mau kembali kepada dosa menghalangi kamu untuk bertaubat. Katanya, fala yamna'uka khawful 'audi 'an taubat. Fa innaka min at-taubati, karena sungguhnya kamu kalau kamu taubat dengan Ghazali, abadan selama-lamanya baina ihdal husnayain. Di antara 2 keuntungan. Orang yang bertobat 2 keuntungan. Bisa dia sampai ke maksud bersih total, atau nggak sampai ke maksud, masih proses jatuh bangun, tetap yang lalu telah bersih. Dua-duanya untung. Misalnya meninggal habis dosa yang terakhir itu, dosanya cuma 1. Oh, pahalanya banyak. Gitu. Jadi untung, dua-duanya untung. Apapun ceritanya, orang yang tobat pasti untung. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Fahadi. Semoga Allah memberi taufik hidayah kepada kita. Wallahu a'lam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbana alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa tarafatin lana fi dinina ma'al muslimin tawakkal rabbi wafqna wa fi umma tastaqim wa nafina karama wa tudkhula ala al-daima wa akhila al-anbiya ulama mahdhu bil khair wa min ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرنا برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل دين قبل أن تأتينا رسلنا الغفر واستر أثارنا ما ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تهدنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوي وسمعي
حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان للناجي إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركة الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، رب من فعل ببركته ولنا الحسنى بحرمته وعملنا في طريقته